Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Imade Ediandika. Saya guru dari SD Negeri 3 Pejeng. Saya calon guru penggerak angkatan kelima dari Kabupaten Gianyar, Bali. Dalam video saya kali ini, saya akan menyajikan refleksi setelah saya mempelajari modul 1.1 Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Nah, apa yang saya percayai tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Yang pertama, selama ini saya berpikir dan percaya bahwa dengan siswa saya mengerti materi yang saya sajikan di depan kelas dan dapat mereka tangkap serta mengerti, itu berarti pembelajaran yang saya lakukan sudah berhasil, siswa paham dan meraih tujuan pembelajarannya. Yang kedua, selama ini saya sebagai guru beranggapan bahwa ilmu dan ide yang saya punya hanya tinggal saya salurkan pada semua anak didik saya, sehingga itu berarti bahwa anak didik saya sudah mendapatkan hak-haknya dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, saya selalu menggunakan model dan metode pembelajaran yang sudah sering saya terapkan. Model pembelajaran ini saya anggap mereka senangi. Padahal sebenarnya variasi model dan metode pembelajaran harusnya saya sering lakukan agar pembelajaran lebih menarik. Yang keempat, selama ini tata tertib di sekolah dilaksanakan dengan sungguh-sungguh oleh siswa tanpa protes. Hal ini membuat saya berpikir bahwa siswa saya sudah berhasil mengaplikasikan pembelajaran yang saya berikan kepada mereka. Dan yang kelima, jika 75% siswa saya dalam ulangan harian, ulangan tengah semester, ataupun ulangan akhir semester mencapai KKM yang saya buat, itu saya beranggapan bahwa pembelajaran di kelas sudah berkategori baik, serta anak-anak saya telah memahami materi yang saya sajikan. Terus, apa yang berubah dari pemikiran dan perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Pendidikan guru penggerak telah mulai membuka pikiran saya tentang makna sebenarnya apa itu pendidikan. Dan setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang filosofi dan pemikiran pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, semboyan ing ngarso sung tulodo, ing madya mangukarse, dan tuturi handayani adalah semboyan yang sangat dalam, yang selama ini belum saya dalami secara lebih mendalam. Makna dan filosofi di dalamnya adalah tuntunan yang seharusnya saya pahami dengan baik sebagai pendidik. Dan setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang filosofi dan pemikiran pendidikan, yang berubah dari pemikiran saya adalah, yang pertama, saya mulai untuk mendalami minat dan bakat siswa. Saya mengidentifikasi karakter-karakter unik yang ada pada siswa. Keunikan ini sendiri yang pastinya akan membuat pembelajaran kita beragam. Sehingga KKM, deadline tugas tidak lagi akan menjadi momok yang menakutkan bagi siswa dan juga guru. Yang kedua, memberikan kesempatan bagi siswa saya dalam proses pembelajaran. Artinya, kebebasan yang saya berikan adalah memberi kesempatan kepada siswa untuk mengungkapkan perasaannya, ide-ide, pemikiran, serta kebebasan yang diberikan kepada siswa saya imbangi dengan kemampuan saya menuntun mereka ke arah yang benar. Dengan proses pendidikan seperti ini, kita dapat menumbuhkan karakter-karakter positif yang selama ini samar dan kita bisa tebalkan. Kebebasan belajar dapat dirasakan siswa kita. Yang ketiga, saya akan berusaha menjadi guru, menjadi sahabat, serta menjadi fasilitator yang baik bagi siswa saya. Dengan cara ini, diharapkan akan muncul keterikatan emosional yang kuat, sehingga memudahkan saya ketika proses menuntun siswa saya agar
Sehingga dalam proses pembelajaran saya dapat mengakomodir kodrat alam dan kodrat zaman yang sedang dialami oleh siswa saya. Yang keempat, saya akan menghapuskan hukuman dan sanksi yang selama ini dibuat di kelas, sehingga bisa membuat siswa saya takut untuk memulai pembelajaran. Dia takut dengan tugas yang tidak selesai. Namun hal ini akan saya siasati dengan cara membuat kesepakatan kelas yang di dalamnya mengakomodir tentang karakter-karakter unik siswa yang bisa kita padu-padankan. Dan setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang filosofi dan pendidikan Ki Hajar Dewantara, yang segera saya akan lakukan di kelas saya untuk mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah: yang pertama, dimulai dari mengenal siswa saya lebih dalam. Saya akan mengidentifikasi minat dan bakat karakter serta hal-hal unik yang dimiliki siswa saya. Saya akan mengakomodir keunikan itu untuk menjadi keberagaman di dalam kelas. Yang kedua, saya akan mengidentifikasi model dan strategi pembelajaran yang saya gunakan selama ini, kelemahannya dan kelebihannya. Model dan strategi pembelajaran tersebut akan saya identifikasi sesuai dengan kebutuhan siswa-siswa saya. Yang ketiga, saya akan merancang proses pembelajaran yang inovatif yang mengakomodir seluruh siswa aktif dalam proses pembelajaran dan memposisikan diri saya sebagai fasilitator mereka. Yang keempat, mendesain media-media pembelajaran yang menarik yang mampu membangkitkan peran aktif siswa di dalam kelas. Yang kelima, saya akan mendesain suasana pembelajaran yang aman serta membuat siswa nyaman dan merdeka dalam belajarnya. Yang keenam, membenahi diri lebih baik serta tidak malu mengakui kekurangan sehingga bisa menjadi tauladan bagi siswa saya. Yang ketujuh, membuat kesepakatan kelas yang mengakomodir kemauan siswa agar siswa nyaman dalam pelaksanaannya. Yang kedelapan, melaksanakan pendekatan pada setiap siswa agar terjalin kedekatan emosional di antara kita. Selain itu, saya akan melaksanakan pendekatan kepada orang tua agar saya mengetahui kebutuhan-kebutuhan anak mereka yang selama ini mungkin tidak berani diungkapkan secara langsung kepada saya. Agar merdeka belajar memang benar terjadi dalam sistem pendidikan kita dan menghasilkan insan-insan yang berkarakter dan berbudi pekerti luhur, membutuhkan komitmen dan konsistensi yang kuat. Karena waktu yang dibutuhkan tidak sebentar. Pendidikan yang berkarakter akan menghasilkan siswa yang berkarakter pula. Pelajar Pancasila lahir dari kondisi pembelajaran yang nyaman, memerdekakan siswa dalam pelaksanaannya. Menuntun dan tidak mematok tujuan baku dalam proses pembelajaran adalah hal penting dalam proses pendidikan kita. Siswa membutuhkan orang-orang yang mampu mengarahkan di setiap bakat kecil yang ada dalam dirinya. Sehingga hal ini bisa kita kembangkan menjadi hal yang besar yang nantinya bisa membawa Indonesia ke arah yang lebih maju. Dengan menerapkan filosofi Ki Hajar Dewantara dengan 3 semboyannya, yaitu Ing Ngarso Su Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tut Wuri Handayani, dapat menyadarkan kita sebagai pendidik bahwa tujuan pendidikan yang sebenarnya adalah memerdekakan siswa kita dalam proses pembelajaran. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menonton video saya. Saya tutup dengan Paramo Santi. Om Santi, 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 Om. Sampai jumpa di video saya yang lain. Dadah.